Oke, baik teman-teman, saya sedikit mau memperkenalkan diri gitu ya. Sebenarnya duduk diam, saya memilih menggunakan kata duduk diam. Intinya sebenarnya yang paling dominan adalah meditasi senci. Cuman kenapa kok saya memilih pakai duduk diam setelah di dalam perjalanannya ternyata kata-kata meditasi itu masih serem bagi orang-orang tertentu. Juga kata-kata senci mungkin serem juga, maka kami pakai istilah duduk diam. Esensinya sama, namun lebih lunak dalam artian gini. Kalau senci itu kan ada persyaratan-persyaratan ya untuk ada pantang ini, pantang itu dan sebagainya. Itu memang baik gitu ya. Kalau diikuti secara disiplin itu baik, secara optimal. Cuman kadang-kadang orang itu kan sulit kalau dikasih banyak aturan. Maka kami simpelkan. Contohnya begini, kalau pantangannya apa? Ya pantangannya disesuaikan dengan agamanya masing-masing, disesuaikan dengan sakitnya masing-masing. Contoh, kalau darah tinggi ya jangan makan tongseng otak kambing misalnya seperti itu. Sesimpel itu. Terus pakai nalar sehat. Nalar sehat itu kalau misalnya apa ya, boleh nggak pas pelatihan meditasi kemudian olahraga? Ya kalau meditasi kondisi sakit, kondisi apa jalan aja nggak bisa, kalau olahraga kan aneh itu apa namanya pakai nalar sehat. Kira-kira itu aja sih intinya. Kemudian caranya itu mudah sebenarnya. Yang sulit itu adalah mempraktekkan. Gitu. Sepertinya. Mempraktekkan. Terus orang kadang-kadang kebalik. Kebalik itu gini logikanya. Saya nggak bisa konsentrasi, maka saya nggak meditasi, nggak duduk diam gitu. Justru karena nggak bisa konsentrasi itu duduk diam agar kita bisa berkonsentrasi gitu. Kira-kira seperti itu. Terus saya sakit, maka saya nggak duduk diam. Justru karena sakit itu, maka duduk diam agar cepat sembuh. Kira-kira gitu aja sih nalarnya, gitu. Kemudian duduk diam ini luar biasa, pengalaman empiris berbagai orang itu hal-hal yang secara medis tidak bisa sembuh itu bisa sembuh gitu loh. Terlepas dari berkat Tuhan gitu ya. Kita kalau menjalankan dengan dosis yang cukup itu sembuh. Gitu. Dosis yang cukup itu durasi waktu. Durasi waktu itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah, kita berasumsi bahwa Tuhan itu berniat baik. Bahwa Tuhan itu ingin kita sembuh. Kalau kita nggak sembuh ya karena kita nggak mau sembuh aja. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu. Terus ini bebas agama, bebas politik, bebas suku, bebas usia, bebas jenis kelamin. Nggak ada masalah. Jika orang sakit melakukan, maka akan sehat, sembuh. Jika orang sehat melakukan, maka akan bugar, gitu loh. Jika orang bugar melakukan, maka kesadarannya akan meningkat. Jadi ini tidak ada istilah overdosis, gitu, ya, gitu. Terus berdoa, berdoa dipersilahkan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Namun dilakukan sebelum duduk diam atau sudah duduk diam. Sudah, itu aja. Kira-kira pembukaan dari saya. Terima kasih berkenan bergabung. Kita sama-sama berharap bahwa diri kita sehat, karena ketika kita sehat, kita akan memancarkan kegembiraan dan bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Itu sedikit perkenalan dari saya. Monggo masing-masing secara singkat boleh memperkenalkan, terus nanti setelah itu kita latihan bersama. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Bagus. Bapak Ibu, silakan bagi yang belum memperkenalkan, memperkenalkan diri seperti yang tadi Ya, disampaikan Pak Bagus. saya selamat malam teman-teman duduk diam. Saya Marlene Stefani. Saya eh, memiliki, saya kena penyakit kanker payudara ganas stadium stage 2 dan saya sudah melakukan duduk diam ini. Ini masuk hari ke-15 dan kemarin hari ke-13 ke hari ke-14 saya melakukan MRI dan besok pagi saya akan mengambil hasilnya. Saya yakin sembuh dan saya akan terus melakukan duduk diam ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Terima terima kasih. kasih Bu Marlene. Baik, yang belum, Ya, saya ya Pak Am. silakan. Saya Dwi Astuti Indrianti dari Semarang.
usia 56 tahun. Saya terkena kanker payudara dan getah bening. Eh, saya sudah kemoterapi dan saya melakukan DD itu yang mungkin belum total betul karena waktunya kadang 3 jam, kadang 4 jam, kadang 2 jam. Ya, selama 12 hari yang saya rasakan itu seperti tersetrum, terus digigit-gigit semut begitu ya, dan mual-mual hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Mbak Indri kali ya. Silakan Mbak Indri. Ini ada Bu Nur juga, ada Pak Ari ya. Ada masalah jaringan mungkin Pak Bagus. Boleh. Kita Romo lanjut, Reis, silakan. Boleh kameranya boleh dimatikan kalau masalah jaringan. Biar vokalnya aja nggak apa-apa. Atau mungkin belum dinganukan, eh, suaranya belum di-on-kan. Romo Reis, Pak Indri. Maaf Pak, baru di jalan Pak. Monggo Oh, dilanjut lagi di aja. jalan. Iya. Oke. Oke, ada pertanyaan atau ada yang ingin memperkenalkan diri? Pak Bagus, saya mau tanya Pak Bagus. Baik. Pak Bagus, Silakan. izin tanya ya. Ya. Pak, saat duduk diam, kadang saya sendiri merasa kaget begitu kayak seperti disengat aliran itu loh Pak, aliran kayak listrik itu. Terus saya akhirnya melek kan, akhirnya gitu. Nah ini bagaimana ya Pak? Kalau meleknya itu secara spontan ngaget ya nggak apa-apa. Dan yang Oh sudah gitu. terjadi nggak apa-apa. Yang penting setelah itu, setelah disadarin, ternyata kan sadar, ternyata kan nggak ada apa-apa. Berarti itu kan di badan ibu itu kan dahsyat toh. Iya, iya, iya. Jadi, hanya duduk aja bisa seperti itu berarti kan dahsyat. Dan itu sebenarnya merupakan salah satu indikasi akan ada perbaikan yang luar biasa. Terima kasih Pak Bagus. Dan ini kan semuanya bisa tersenyum ya. Kalau orang energinya nggak cukup kan nggak bisa tersenyum. Artinya menurut saya progresnya cukup cukup baik. Tinggal lanjutkan aja. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan lagi? Dan setelah, oke Mbak Irma, Iya Pak, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? saya mau nanya gini Pak. Kalau saya udah DD nih kan Pak ya, udah tuh saya sesek gini loh Pak. Tapi saya napas panjang, narik napas panjang gini, nggak masalah itu Pak ya. Tiba-tiba aja napas itu gini, kayak ada sesek gitu. Nggak masalah. Kalau itu terjadi karena spontan nggak masalah. Nggak masalah. Kalau semua yang terjadi spontan tidak kita atur nggak masalah. Hanya nanti ketika sadar ya udah kita kembali ke napas normal. Iya, makasih Pak. Ya, Mbak Irma sudah praktek berapa lama ya? Baru seminggu lebih Pak. Kira-kira Eh, 12 harian lah Pak.
sebelumnya dan sekarang ada manfaat nggak? Ada perubahan nggak? Banyak Pak manfaatnya Pak. Oh ya Tensi saya udah, udah mulai menurun gitu loh Pak. oke, Badannya kayaknya serasa seger gitu, nggak ada inilah Pak, keluhan lagi Pak gitu Pak. siap. Mbak Alhamdulillah. Irma belajar dari mana? Dari YouTube atau dari ini tuh? Ada udah masuk grup? Sekarang udah Masuk masuk grup grup. ya? Heeh. Oke, oke, mantap. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Udah Pak kira-kira. Teman-teman bagaimana ini? Mau tanya jawab atau mau kita latihan 1 jam? Latihan. Latihan ya, Pak. Hah? Langsung latihan Latihan aja, ya. Pak. Gimana? Langsung Latihan. latihan katanya Pak Bagus. Oke, nanti kita akan mulai latihan. Nanti Pak Aam boleh ingatkan ya kalau udah 1 jam ya. Iya. Oke, teman-teman ambil posisi paling nyaman, rileks, duduk paling nyaman, kaki beralas, nafas biasa, keluar masuk lewat lubang hidung. Nafas tidak perlu diatur, punggung usahakan tegak, tegak. Lidah ditekuk ke belakang, ujung lidah bagian bawah menempel di langit-langit. Namun, jika tidak bisa, nggak masalah. Yang penting ujung lidah menempel di langit-langit. Gak apa-apa, aku sudah daftar poli. Gak apa-apa, kan anak dokter ya kan. Puskesmas paling. Mohon Mbak, speakernya Nanti itu. dimatikan ya, Tapi aku biar daftar suaranya nggak bisa. masuk. Pas Gak saya apa-apa ya. mute semua ya Poli. kecuali Pak Bagus. Boleh. Tiga apa? Santai, rileks. Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah atau bawah pusar. Jika pikiran lari ke sana kemari, biarkan saja, jangan ditolak. Karena sesuatu yang ditolak akan memberikan reaksi lebih kuat. Ketika pikiran lari ke sana kemari, biarkan saja. Ketika sadar, pikiran melantur. Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah.
Jika ada yang sakit, biarkan saja, jangan ditolak. Rasa sakit itu adalah pertanda bahwa di titik tersebut ada sesuatu yang kurang beres. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah.
Santai, rileks. Jika keluar air liur, telanlah. Jika lidah terjatuh dengan lembut, kembalikan ujung lidah nempel di langit-langit. Nafas normal. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Sedikit sambil tersenyum. Santai, rileks. Ketika nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah.
Rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Santai, rileks. Ketika nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Jika ada yang gatal, biarkan saja. Jangan ditolak, jangan digaruk. Jika ada rasa bosan atau pegal, biarkan saja. Nggak usah direspon atau nggak usah diikuti. Punggung ditegakkan kembali. Ujung lidah yang terjatuh, kembalikan menempel di langit-langit.
Santai, relax.
Santai, rileks, punggung ditegakkan. Jika ada rasa gatal, biarkan saja. Jika ada rasa muak, biarkan saja. Saat tertembus, perhatikan perut bagian bawah. Rileks, punggung tegak, tersenyum. Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah. 4 menit lagi, Pak Bagus. Baik, santai, rileks. Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah. Rileks.
Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah. Relax. Santai, relax. Sudah 1 jam, Pak Bagus. Baik, teman-teman. Terima kasih kita telah melakukan duduk diam selama 1 jam. Silahkan gosokkan kedua telapak tangan sampai terasa hangat. Lalu perlahan-lahan tempelkan ke bagian wajah dan badan yang memperlukan.
Lalu kita ucapkan terima kasih. Perlahan-lahan sekali, kelopak mata boleh dibuka. Lalu perlahan-lahan dipersilakan untuk minum air putih atau ke belakang sebentar. Nanti kita lanjutkan sharing atau diskusi. Pak Bagus ke belakang dulu ya. Baik teman-teman, silahkan teman-teman ada yang mau sharing apa yang dialami atau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau sharing, Pak. Tadi itu di hampir menit-menit terakhir, eh, sebelumnya saya merasakan tenang, kemudian di menit-menit terakhir ada sedikit di bagian sakit itu ada seperti sensasi gigitan semut, tapi nggak lebih dari 5 detik, jadi cepat sekali, nggak intensitasnya nggak begitu lama. Dan itu aja yang saya rasakan sih Pak. Kemudian berkeringat banyak, udah itu aja. Aja yang saya Baik, rasakan. latihan sebelumnya ketika sendiri mengalami mirip seperti itu nggak, Pak? Sebelumnya iya, dari hari pertama sampai hari ke-10 itu di bagian yang sakit itu sangat sakit sekali ya Pak. Tapi setelah itu hari ke-11, 12 itu menurun-menurun sampai akhirnya sama sekali nggak ada. Tadi pagi juga nggak ada. Nah, malam ini nggak nyampe 5 detik lah Pak. Cepat sekali kayak cercet-cercet gitu aja. Oke, Hmm. baik. Terima kasih sharingnya, Mbak. Ya. Ya, sehat selalu. Terima kasih Pak. Teman lain, teman lain Silakan. ada yang mau Yang sharing? lain. Saya mau nanya lagi Pak, kalau misalnya kita melakukan perjalanan jauh, misalnya naik mobil atau ini yang lebih dari 5 jam atau 6 jam gitu, kita bisa nggak Pak melakukannya dalam perjalanan?
Bisa, bisa sekali. Bahkan eh, dimanapun kita bisa sebenarnya bisa tekuk lidah, ujung lidah nempel di langit-langit ya. Kalau Bahkan pesawat gitu mungkin juga bisa ya, Pak? bisa, bisa. Dimanapun sebenarnya kita bisa melakukan itu Iya. dan Hmm. nggak ada salahnya. Itu Hmm. membuat kita lebih tenang. Iya. Hmm. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Justru sebenarnya orang-orang tertentu itu meditasi itu kalau maaf izin kata meditasi ya, itu ya hampir setiap saat. Kecuali tidur dia meditasi. Lain lagi, Dulu selamat malam, pertanyaan Pak. malam. Pak Ari. Iya, Pak. Mau sedikit tanya, Pak. Kemarin itu saya kan usahakan sehari itu 4 sampai 5 jam gitu ya, Pak. Dan di hari ke-15 itu ada sedikit, kalau orang Jawa bilang geringgingan di kepala, kayak kesemutan gitu, Pak. Nah, itu saya lanjutkan, tapi memang di hari setelah itu cuma dapat 3 hari itu memang perharinya bisa 5 jam. Tapi setelah itu kan saya terus intensitasnya menurun Pak. Paling enggak ya 1 hari cuma 2 sampai 3 jam. Karena memang untuk ngejar 5 jam itu kan saya kemarin 2 minggu lebih itu kan harus mengorbankan ya pekerjaan gitu loh Pak. Jadi kalau saya setiap hari 4 jam sampai 5 jam itu memang agak susah. Nah pertanyaannya setelah kemarin itu yang 15 sampai 17 hari itu saya paksakan 4 sampai 5 jam itu. Nah, itu setelah itu sampai hari ini apakah saya tetap harus 4 jam, minimal 4 jam atau memang boleh karena saya usahakan sekarang paling enggak ya 2 jam, 3 jam saya tetap harus duduk itu. Kalau untuk 4 jam, 5 jam saya memang belum bisa lagi seperti yang 2 minggu kemarin gitu, Pak. Apakah saya harus lanjutkan 4 jam lagi atau saya boleh untuk menurunkan intensitas untuk duduk, Pak? Karena memang pekerjaan kemarin saya stop semua, seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Langsung saja. Ini Pak Ari yang di Jogja ya. Ya, betul, Pak. Oke, jadi gini Pak Ari, itu eh, menurut pendapat saya yang dilakukan, yang di penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Lee Saubo 50 jam selama 14 hari itu hanya sebagai panduan saja, panduan bahwa itu ada penelitian di mana ketika orang melakukan itu rata-rata tingkat keberhasilannya 95%. Dan itu setiap orang pun beda satu dengan yang lain. Maka sebenarnya nggak ada taruhnya baku. Boleh atau tidak boleh nggak ada seperti itu. Pertanyaannya, apakah yang diharapkan Pak Ari itu sudah tercapai atau belum? Maksudnya dulu sakit apa, terus setelah hari ke-14 kondisinya bagaimana? Tolong ceritakan Mas, biar kami ini. Ya. Kemarin saya ada radang empedu, Pak. Jadi dari empedu yang bermasalah itu kan jadi menimbulkan asam lambung, GERD, dan anxiety itu, Pak. Nah, setelah 15 sampai 17 hari kemarin itu, yang terakhir kemarin itu memang ada perubahan. Tapi untuk yang sembuh total itu masih belum, Pak. Jadi ini agak ragu mau saya lanjutkan 4 jam per hari atau saya konsisten aja 2 jam 3 jam per hari sampai ini sembuh total sih itu, Pak. Oke, jika yang diharapkan sembuh itu 100%, kira-kira sekarang kesembuhan udah berapa persen Mas Ari? Kurang lebih aja. Sekarang 60% bisa Pak saya katakan seperti itu. 60% sudah bisa. Ya,
Oke, boleh-boleh saja 2 jam atau 1 jam itu yang bisa menjawab Mas Ari sendiri. Ya, boleh-boleh saja yang menjawab Mas Ari sendiri. Hanya berharap aja sih kita sebagai teman ya Mas Ari sebut total. Jadi sekali lagi tidak ada jawaban yang pasti karena saya akan menjawab pun juga percuma karena yang melakukan Mas Ari. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan Mas Ari harapkan, ujung-ujungnya bingung dan sebagainya malah nanti menimbulkan masalah baru kira-kira gitu ya. Jadi yang bisa menentukan adalah Mas Ari sendiri. Tapi menurut saya sih sudah cukup juga ya. 3 jam, 2 jam dilakukan sejauh efektif ya. Efektif maksudnya gini, kan katakanlah selama 1 jam itu kita idealnya kan pada saat duduk diam itu saat nafas terhembus kita memperhatikan bawah pusar gitu ya. Nah sebenarnya itu kan umumnya itu kan tingkat berapa persen kita memperhatikan itu kan eh, beda-beda. Ada yang bisa 90%, ada yang 50%, yang lainnya itu ngelambrang dan sebagainya. Itu mempengaruhi juga, Mas. Iya, iya, Bisa betul. kita. Nah, oke, sudah terjawab? Iya, Oke, makasih, terima Pak. kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Saya Pak Ari. Ya, Ya, Pak Dwi. Pak Ari tadi saat saya meditasi, punggung itu seperti, wah banyak yang berjalan di punggung belakang. Nah, terus seperti digigit semut itu di paha bagian kanan, tapi sebentar. Berpindah lagi ke jari-jari. Hanya itu yang saya rasakan tadi. Baik, Ibu, itu namanya fenomena, Bu, ya. Nggak apa-apa, terima saja. Nggak usah ditolak, nggak usah diikuti, juga nggak usah dicari-cari. Selanjutnya, pertanyaannya, Ibu kondisinya bagaimana? Ya, puji Mendatar Tuhan. saja, murni Saat, atau membaik? saat ini saya sudah tambah membaik. Yang 3 minggu kemarin kan sampai sesak, sesak napas. Ah, Dan saya sampai menggunakan oksigen serta nebu. Nah, sekarang sudah lepas. oke, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, selamat Bu Dwi. Ya, Terima kasih, Pak selamat. Pak Bagus. Lanjutkan ya Bu ya, semakin rajin ya Bu. Iya, iya, Pak. Total ya. Yang lain? Iya. Silakan yang lain. Barangkali ini terakhir Pak Bagus. Barangkali besok ada yang harus sahur. Oke, terima kasih. Ya, ada Kalau yang ini silakan Bapak Ibu masih ada satu lagi barangkali ya. Ada yang belum? Yang rata-rata sudah ini ya menyampaikan tadi. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon diizinkan kalau untuk direkam, mohon diizinkan teman-teman kerelaannya untuk jika diperlukan Pak Am dan berkenan bisa share ke YouTube itu agar yang lain bisa belajar. Dan juga mohon diizinkan mungkin dipotong-potong terus di-share dalam bentuk media apapun. Tujuannya adalah Ya, untuk membagikan ini aja. Itu aja Pak. Terima baik. kasih sekali Pak Am dan Pak Marlen yang telah berupaya dan lain-lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Selamat. Pak Bagus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, sampai ketemu lagi. Izin, Lim. Terima kasih, Pak Terima Ngam. kasih. Terima Terima kasih, kasih, Pak Pak. Selamat Bagus. malam. Terima kasih semuanya.